Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan praktek terbaik asistensi saya yang telah saya lakukan di SMA Ahmad Hashim di kelas 10.1 dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ayo ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silahkan ketua kelasnya dipimpin berdoa, kemudian murojaah surat Al-Insyirah. Lanjut, saya absen dulu ya. Abdul Aziz, Abdul Rauf, Abizar, Ahmad Najwa, Ahmad Kamil, Ahmad Laifan, Ahmad Barek, Afif Ashraful mana? Afino Akila, Agis, Ahmad Amir, Ahmad Faizul Fari, Ahmad Mumtazul, Ahmad Zaki, Ahdan Fauzan, sakit, Andika Surya Pratama, Andika Kurniawan, Arkana Juliantio, Arya Satya, Dimas Alifian, Dimas Arya, Derajat, Evan Imanul Haq, Fat Al-Dafa, Fahmi Hafnu, Fatahillah, Faza Akmal, Fitrian Agung, Gibran, Hanif, Ilham Rizkiansyah, Muhammad Akmilil Wasi, Muhammad Albi, Muhammad Aldi, Muhammad Aril, Muhammad Atala, Yusril. Oke, jadi semua yang sakit hanya satu. Oke, yang sakit semoga cepat sembuh ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai, saya mau ajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya silahkan berdiri dulu semuanya. Oke, ice breakingnya nanti kalau saya bilang tepuk satu, berarti tepuk satu. Kalau saya bilang tepuk tangan dua, berarti nggak usah. Kuncinya ada di tangan. Kuncinya ada di tangan.
Kalau saya bilang tepuk 3 ya tepuk 3. Kalau tepuk tangan 3 berarti nggak usah tepuk. Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk tangan 1, tepuk 3, tepuk tangan 2. Ayo, yang tadi salah berdua maju ke depan, silakan maju ke depan. Yang lain duduk. Mas yang salah 2 ini, hari ini kita akan membahas materi apa? Coba, tahu nggak? Manfaat sikap hidup berfoya-foya. Oke, manfaat menghindari hidup berfoya-foya, riya dan sum'ah, takabur dan hasad. Pengertian dari foya-foya apa, Mas? Coba. Atau contoh dari sikap berfoya-foya. Buang-buang uang. Apa, Mas? Atau dari salah satu riya dan sum'ah, atau takabur atau hasad. Apa? Membesarkan diri atau sombong. Oke. Cara menghindari sifat tersebut menurut sampean gimana? Cara menghindari sifat dari gimana? Merendahkan diri. Yang berfoya-foya tadi? Menghemat. Oke. Beri tepuk tangan untuk temannya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi inti kita adalah manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya dan sum'ah, takabur dan hasad. Ini semua termasuk bagian dari salah satu akhlak tercela. Nama lainnya akhlak mazmumah atau akhlak buruk. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa gambar. Yang gambar pertama itu orang lagi ngapain? Belanja, berfoya-foya, ngabisin duit, boros, terus ya belanja. Apalagi nongkrong boleh. Gambar kedua ada orang ngapain? Contoh sikapnya. Ya. Dilihat orang, kemudian. Oke, kalau riya dan sum'ah, apa bedanya riya dan sum'ah? Ada yang tahu? Kurang tahu. Riya dan sum'ah itu hampir sama, cuma yang membedakan, yang riya itu lebih di perilakunya, kalau yang di sum'ah di hatinya. Jadi kayak riya, dia pengen perilakunya itu dilihat sama orang, biar orang itu lihat dia baik. Kalau sum'ah lebih di hati, hatinya dia tidak ikhlas untuk bersedekah, untuk memberi kepada orang yang lebih membutuhkan. Jadi hatinya benar-benar yang tidak ikhlas. Oke, lanjut yang gambar ketiga, ada gambar takabur. Contoh dari sikap takabur apa? Oke, terus sombong atas pencapaian diri, rasa hebat, kemudian rasa paling bisa. Yang lain? Tinggi hati. Paling benar. Oke, boleh. Dari yang gambar terakhir ada apa? Iri atas pencapaian orang lain. Kemudian gak terima apa? Gak terimaan. Yang lain? Iri hati, ya, tepat. Oke. Dari beberapa contoh sikap yang tadi, intinya adalah akhlak itu termasuk dari moral sebuah proses kita ketika beribadah. Kayak contohnya gini, kalian sholat di masjid misal, habis sholat kalian turun tangga, mungkin karena imamnya kelamaan sholatnya, kalian turun tangga itu sambil kayak berkata kasar gitu, hatinya kayak mangkel gitu ya, soalnya sholatnya kelamaan, jadi itu bukan termasuk dari akhlak baik kalian, itu sudah termasuk dari akhlak tercela kalian. Lanjut, kita ke tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama kita ada menganalisis akhlak mazmumah, kayak yang tadi, hidup berfoya-foya,
riya dan sum'ah, takabur dan hasad. Kemudian setelah kalian menganalisis, kalian silahkan untuk mempresentasikan dari hasil analisis kalian. Selanjutnya kalian diminta untuk menyatakan bahwa akhlak mazmumah tadi adalah larangan agama, serta yang terakhir membiasakan diri untuk menghindari sikap-sikap akhlak mazmumah tadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut sekarang ini bentuk kelompok ya. Dimulai dari yang depan, silakan berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Oke, langsung dari angka yang 1 sampai 10, kelompok 1. Yang 10 sampai 20, kelompok 2. 20 sampai 30, kelompok 3. Yang terakhir, lanjutannya kelompok 4. Silahkan bentuk kelompok masing-masing. Dihafal tadi nomornya berapa ya? Hafal tadi, silahkan membentuk kelompoknya. 1 sampai 10, kelompok 1. 10 sampai 20, kelompok 2. 20 sampai 30 kelompok 3, yang terakhir lanjutannya dari kelompok yang terakhir. Oke, silahkan untuk kelompok. Semuanya sudah membentuk kelompok masing-masing. Jadi gini, nanti Ibu akan membagikan gambar. Ini ada gambar, tak bagi per kelompok-kelompok, dapat gambar satu-satu. Nanti silahkan kalian analisis pengertian dari gambar tersebut, kemudian dampak negatif dari sikap tersebut. Kemudian yang terakhir ini, cara menghindari sikap tersebut gimana? Oke, semuanya sudah paham? Oke, nanti kalau penilaiannya ada di akhir, saya ada sebuah games untuk penilaian kalian. Oke? Nih. Oke, silahkan berdiskusi. Waktunya saya kasih 15 menit untuk berdiskusi sama kelompok. Pak, tunjuk 1 atau 2 temannya presentasi ke depan. Oke, presentasi dari hasil analisis kelompok kalian. Oke, silahkan. Sudah selesai semuanya? Ya, oke, silakan lanjut presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok berfaya-faya. Silakan maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berfoya-foya ingin mempresentasikan apa yang kami telah diskusikan. Jadi, berfoya-foya adalah sifat berlebihan. Maksud dari berlebihan tersebut adalah menghambur-hamburkan atau membuang uang untuk hal yang tidak penting dan tidak diperlukan. Contohnya, membeli barang-barang yang tidak berguna seperti baju yang banyak karena satu tren. Cara menghindari berfoya-foya itu: satu, selalu bersyukur atas nikmat Allah, selektif memilih teman, membeli barang yang diperlukan saja, hidup sederhana, beramal dan bersedekah, menabung dan investasi. Manfaat menghindari: disukai Allah Subhanahu wa taala, tidak terpengaruh oleh bujuk dan rayu setan. 3, terhindar dari hidup miskin, disukai orang lain. Dampak negatifnya: pertama, tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala. 2, risiko miskin lebih besar. 3, mudah dirayu setan. 4, mendapat dosa, masuk neraka, Allah murka. Nah, oke, dari presentasi kelompok 1 berfoya-foya ada yang ingin ditanyakan? Oke, silahkan Mas. Apa dalil yang melarang berfoya-foya? Terima kasih atas pertanyaannya. Dalil yang menegaskan atau yang menjelaskan tentang berfoya-foya ada pada Quran surah Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu syayatin. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Shadaqallahu al-aliyyul azim. Al-ayat. Yang artinya sesungguhnya orang atau para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu ingkar pada Tuhannya. Begitu. Terima kasih. Oke, lanjut kelompok yang kedua dari riya dan sum'ah. Silahkan yang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kita tentang riya. Riya menurut bahasa yaitu pamer. Kalau menurut istilah adalah memperlihatkan atau menunjukkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar dapat pujian. Dampak negatif dari riya: 1, tidak mendapat petunjuk dari Allah. 2, tidak mendapat pahala dari amal tersebut. Cara menghindari riya: yang pertama, luruskan niat. Yang kedua, memperbanyak bersyukur. Yang ketiga, mengingat kematian. Yang kedua, kata sum'ah berasal dari bahasa Arab yang berperilaku hidup berfoya-foya. Riya dan sum'ah merupakan perilaku setan. Dari presentasi kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Saya. Jadi apa hadis yang berkaitan atau menegaskan tentang sum'ah dan riya? Oke, terima kasih. Hadis yang berkaitan atau yang menegakkan tentang riya dan sum'ah yaitu An Salamata qala sami'ta jandaban yaqulu qala Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam man sama Allahu bihi wa man yada'illahi bihi. Rawahu Bukhari. Dari Salamah berkata bahwa ia mendengar dari Jundab berkata bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beramal karena sum'ah, Allah akan menjadikannya dikenal sum'ah, dan yang beramal riya, Allah akan menjadikannya dikenal riya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya. Oke, silakan.
Lanjut kelompok 3, takabur. Silakan presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua berdiri di sini untuk memaparkan mengenai hasil diskusi kami tentang menghindari sifat takabur. Pengertian takabur. Takabur berarti membanggakan diri sendiri. Takabur dapat diartikan juga sebagai sifat sombong. Orang yang takabur akan melihat dirinya sendiri lebih besar dan lebih sempurna dari yang lain. Akibatnya, orang yang takabur selalu merendahkan dan menganggap remeh orang lain. Cara-cara menghindari sikap takabur. Pertama, membiasakan rendah hati. Kedua, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menghindari sifat suka mencari-cari kesalahan orang lain. Keempat, melupakan kebaikan kita kepada orang lain dan mengingat selalu kebaikan orang lain kepada kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Saya Bu, apa dalil akli dari menjauhi sifat takabur? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan saya jawab. Ada dalil akli mengenai menjauhi sifat takabur ada di surat Al-Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تصعر خدك للناس ولا تمس في الأرض مرحا والله لا يحب كل مختال فخور. Al-ayah yang artinya, janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan aku, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk teman sekalian. Oke, lanjut kelompok terakhir dari kelompok 4, sikap hasad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua perwakilan dari kelompok 4 ingin menjelaskan pengertian dari hasad. Hasad adalah perkembangan dari sikap dengki dan juga perasaan iri atas nikmat yang didapatkan seseorang, baik dalam bentuk harta, kedudukan, ilmu, dan lain-lain, dengan disertai usaha agar nikmat tersebut hilang dari pemiliknya. Dampak negatif melakukan hasad. 1. Menimbulkan kebencian. 2. Dapat menyebabkan permusuhan. 3. Diri kita tidak bisa berkembang. 4. Timbulnya rasa ingin menjatuhkan. 5. Tidak pernah bersyukur. Cara menghindari sikap hasad. 1. Selalu bersemangat dalam melakukan kebaikan. 2. Selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. 3. Memiliki rasa kasih sayang dan peduli kepada sesama. 4. Selalu ingat kerugian yang ditimbulkan dari sikap hasad. 5. Meyakini bahwa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah sesuai dengan kebutuhannya. Ya, dari pernyataan kami ada yang bertanya. Saya Bu, Ya, silakan. saya mau bertanya. Tolong berikan satu contoh sikap hasad. Makasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawabnya. Contohnya, pada saat kita lomba dan kita kalah, kita iri atas pencapaian orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk temannya. Oke, lanjut untuk mereview materi kita hari ini dan untuk penilaian kalian, saya ada games ya, games puzzle. Oke, jadi nanti konsepnya gamenya di depan sudah ada puzzle per kelompok. Sesuai kelompok masing-masing, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kemudian saya juga ada soalnya. Soalnya ini juga per kelompok sama. Nanti silahkan nanti saya bagi
soalnya berkelompok, silahkan dijawab, tapi yang mencari jawaban di depan gantian. Jangan maju bersama-sama, gantian satu-satu. Yang maju cari jawaban satu-satu, dan cuma saya sediakan 2 bullpoint. Dan cepet-cepetan nanti. Cuma saya kasih waktu 15 menit. Oke? Udah paham semuanya? Saya yang tanyakan, saya nggak paham. Paham semua ya? Oke. Nomor 1 di sini. Cari jawabannya di sini. Maju, jangan dibawa ke belakang ya. Maju mas. Jawabnya di depan sini maju. Kalau 3 ini, soal dan pulpen sudah disediakan di depan. Jadi yang maju 1 anak aja, yang cari jawaban cuma 1 anak. Cepet-cepetan, waktunya cuma 15 menit. Oke, silahkan dimulai dari sekarang. Sudah kembali ke tempat semula semuanya? Nah, oke. Saya tanya dulu sebentar dari materi yang tadi. Pengertian dari hasad apa? Menyakitkan orang lain. Dampak negatif dari sikap tersebut. Dampak negatif. Kebencian. Kemudian cara menghindarinya gimana? Cara menghindari sifat hasad. Hati. Ya, oke. Kalau yang sifat berfoya-foya apa pengertiannya? Kelebihan. Mengambil-ambilkan uang. Cara menghindarinya? Menghemat, bersyukur, menabung. Kalau dampak negatifnya dari sikap hidup berfoya-foya? Sifat miskin. Terus? Ya, masuk neraka. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, silahkan berdoa kafaratul majelis dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili anak-anak kelas 10 menyatakan pesan kami bahwa senang bahwa pembelajaran yang diasuh oleh Kak Nabila ini mengandung hal-hal positif serta asik, serta juga banyak-banyak permainan-permainan yang membuat kita betah di kelas. Ya, mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang saya dapatkan dari pembelajaran ini, saya tahu cara menghindari sifat berfoya-foya, terus sifat takabur, hasad, dan lain-lain. Mungkin ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan dari saya dan anak-anak, kesannya anak-anak senang dalam pembelajaran Kak Nabila dan semoga kedepannya semakin
lancar dan semakin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan apa pesan-kesan saya saat pembelajaran dari Mbak PPL. Pesan-kesan saya adalah sangat berharga. Karena apa? Di dalam pembelajaran Bapak PPL ini banyak pelajaran saya dapat. Dalam contohnya, saya mengetahui apa makna dan juga cara menghindari dari sifat-sifat takabur, riya, hasad, dan sum'ah. Mungkin itu cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan kesan saya sih seru sih Bapak PPL ketika mengajarkan ke kita. Ya semoga kedepannya bisa lebih baik. Amin. Semoga kuliahnya lancar, lulus dengan baik. Amin. Sekian dari saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari gua nggak banyak pesan kesannya buat kakak-kakak PPL. Pembelajaran kemarin sangat amazing buat gua, anjay. Pokoknya madodet lah. Terus juga pesannya mudah-mudahan sehat selalu kakak. Nanti gak bisa ketemu lagi ya kak berarti? Gak bisa, oke. Ya mudah-mudahan sehat selalu, sukses. Yang terakhir ada kata-kata dari gua. Gak ada yang indah dari Jombang kalau gak ada kakaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.